Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini ada umat-umat Tuhan yang terus mengalami pemulihan, terus mengalami kekuatan yang berasal dari firman Tuhan. Karena saya percaya Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan firmankan kepada kita dan kita percaya apa yang Tuhan firmankan pasti akan digenapinya. Katakan amin. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hidup kami ada dalam anugerah Tuhan. Kami rindu firman-Mu, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Tuhan Yesus dalam penggalan doa Bapa kami yang saya mau bagikan buat setiap kita hari ini. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Matius pasal 6 ayat 12 Tuhan Yesus bilang begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya kan, dan ini adalah penggalan bagian daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab berdoa. Dan di dalam doa itu Tuhan Yesus mengajarkan ampuni kami. Iya kan? Ampuni kami. Tolak ukurnya apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tolak ukurnya seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti itulah Tuhan mengampuni kami. Maksudnya apa? Yesus sedang mengajarkan kepada setiap kita, mengingatkan kita bahwa kalau ada orang yang menyakitimu, orang yang melukaimu, ampunilah dia. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang juga berharap akan pengampunan dari Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang juga berharap meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan yang melayakkan kami. Serta giliran orang punya salah sama kita, kita sulit sekali melepaskan pengampunan. Siapa kita? Ya kan? Egois sekali kita. Kita minta pengampunan dari Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada setiap kita. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang dosanya sudah diampuni. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang dosanya sudah diampuni dan kita berbahagia. Kalau kita sadar bahwa dosa diampuni itu berbahagia, maka itu pun yang harusnya kita lakukan buat orang lain. Orang lain pun akan senang ketika pelanggaran-pelanggarannya, kesalahan-kesalahannya diampuni. Mungkin sebagian kita berkata, pendeta, saya bukan cuma 1, 2 kali, 5 kali, 10 kali mengampuni kesalahan saudara saya, mengampuni kesalahan istri saya, mengampuni kesalahan suami saya, mengampuni kesalahan mertua, menantu saya. Sudah sering pendeta. Petrus pun pernah menanyakan hal yang sama dengan Yesus. Apa dikatakan dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Petrus berharap, Yesus pasti
Puji-puji saya ini kan sempurna, mengampuni 7 kali itu perbuatan yang baik. Tapi apa dikatakan Yesus? Ayat 22 Yesus bilang pada Petrus, bukan maksudnya Petrus, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Pasti Petrus kaget. Wow, berarti sampai berapa kali? Yesus bilang melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tidak terbatas pengampunan. Itu sebabnya Yesus sedang mengajarkan bahwa pengampunan bukan ada limitnya. Kenapa? Karena pengampunan bukan batasan, pengampunan adalah gaya hidup. Ini yang harus kita pegang. Karena kalau pengampunan ada batasnya, kita akan berkata, oh saya sabar, tapi saya ada batasnya pendeta ya. Saya mengampuni, tapi saya ada batasnya. Bukankah itu yang tidak diajarkan oleh Yesus? Apakah itu yang diajarkan oleh Yesus? No, Yesus mengajarkan 70 kali 7 kali. Sampai 70 kali 7 kali tidak terbatas pengampunan. Berarti sampai kita dipanggil Tuhan, hidup kita harus mengampuni. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dalam pengampunan. Karena itu yang Yesus ajarkan. Yesus sedang mengajarkan cara hidup sorgawi. Karena kita adalah warga kerajaan sorga, maka mentalitas kita, gaya hidup kita adalah gaya hidup surgawi. Kita tinggal di dunia, tapi gaya hidup kita bukan gaya hidup dunia, saudaraku. Ada orang-orang dunia yang memiliki batas pengampunan, batas kesabaran, tapi Yesus lebih daripada itu mengajarkan kepada setiap kita. Jadikan itu gaya hidup, bukan batasan. Amin. Kita mengampuni kenapa? Karena yang pertama, Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Itu sebabnya kita perlu melakukannya. Apa yang sudah pernah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Makanya jelas Alkitab katakan, apapun juga yang kamu kehendaki untuk orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Engkau pengen diampuni, belajar untuk mengampuni orang lain. Kenapa kita mengampuni? Yang kedua, karena mengampuni mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan kita mengampuni, kita ada damai sejahtera. Dengan kita mengampuni, kita mengalami suasana sorga. Dengan mengampuni, jelas kita akan jauh dari penyakit. Iya kan? Karena hati dipenuhi dengan damai. Nggak ada ribut dengan si A, ribut dengan si B, ribut dengan si C. Sehingga ketika kita keluar, ketemunya dengan musuh-musuh kita. Kenapa? Karena setiap orang yang ketemu dengan kita ajak ribut. Belajar untuk hidup dalam pengampunan. Karena kita mengampuni, sehingga akhirnya kita mengalami kebaikan dalam kehidupan kita. Jelas. Karena pengampunan itu mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, kenapa kita mengampuni? Karena dalam pengampunan ada berkat-berkat Allah. Jelas dalam Mazmur 133, pemazmur katakan, di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Allah dicurahkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, mengampuni bukan merupakan suatu batasan. Mengampuni adalah sebuah gaya hidup, sebuah keputusan, sebuah tindakan secara sadar. Karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Karena kita tahu dengan mengampuni itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan dengan mengampuni akan ada berkat-berkat Allah di baliknya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tahu dalam hidup kami sering kali kami diperhadapkan dengan keadaan yang membuat kami luka, membuat kami kecewa, membuat kami kepahitan. Tapi hari ini kami menyadari perjuangan kami bukanlah melawan darah dan daging. Kami tahu ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan membuat sesuatu dalam hidup kami untuk mendewasakan iman kami. Mengizinkan hal-hal terjadi dalam hidup kami untuk kami boleh melakukan apa yang Yesus pernah lakukan bagi kami, yakni mengampuni. Sebabnya Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus menjamah setiap hati. Dimanapun umat-Mu berada mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, setiap hati dijamah dengan kasih Allah. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa pengampunan dan kami dimampukan untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hamba berdoa buat umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.